Oke, selamat berjumpa kembali di channel Diki Sang Milajah. Di video kali ini kita akan membahas beberapa hal seputar senapan yang mungkin biasanya terlupakan atau terlewat ya dibahas oleh kreator-kreator yang lain. Banyak bagian-bagian dari senapan angin, mulai dari popor, chamber, laras, dan alat pendukung lainnya seperti teleskop dan lain-lain. Pada video kali ini kita akan membahas satu persatu dari bagian-bagian senapan angin tersebut, dan yang akan kita bahas adalah popor senapan angin. Baik, sebelum saya melanjutkan videonya, seperti biasa silakan dibantu diklik tombol like dan subscribe agar channel Diki Sang Milajah ini semakin berkembang dan bisa memberikan edukasi atau sharing pengalaman-pengalaman seputar rappelling, senapan angin, berburu, dan banyak hal sebagainya. Oke, terima kasih yang sudah like dan subscribe. Baik, seperti kita ketahui, senapan angin ini secara garis besar ada dua model atau ada dua jenis bentuk popor. Bukan bentuknya, tapi dari bahannya. Yang pertama yaitu popor dari yang kayu, yang kedua dari yang non-organik. Jadi yang organik dan non-organik. Yang organik yaitu kayu, dan non-organiknya itu bisa berbagai macam ya. Ada plastik ABS, ada plastik PP, dan mungkin di beberapa senapan dari luar negeri yang lokal saya juga belum tahu, itu ada yang model dia bahannya itu komposit. Jadi komposit ini perpaduan antara organik dan non-organik. Kenapa saya utarakan dua padahal tiga? Karena yang ketiga ini tidak begitu familiar sama kita, dan saya sendiri juga belum pernah lihat, belum pernah menemukan untuk yang lokal ya. Bukan tidak ada, mungkin ketidaktahuan dari saya yang mungkin belum menemukan. Kalau di senapan senjata api ya, senapan api itu saya rasa sudah ada ya. Jadi secara garis besar kita bagi dua saja. Yang pertama kayu, dan yang kedua itu plastik. Nah, plastik ini ada berbagai macam jenis juga, sama seperti kayu. Ada yang plastik ABS, ya kita juga sering dengar plastik ABS. Ada yang plastik jenis lain, yaitu PP. PP dan ABS ini sebenarnya kepanjangan dari ikatan kimianya ya. Kayak PP ini polypropylen kalau tidak salah. Kalau ABS nanti saya tulis ya. Nah, di sini. Karena kalau disebutkan lumayan agak cukup sulit juga. Kalau ada yang lebih paham mengenai seputar ABS ini, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Baik, sama seperti kayu maupun plastik, kayu juga ada berbagai jenisnya. Ada sonokeling, ada mahoni, dan kayu-kayu jenis lain. Tentu dengan kelebihan dan kekurangannya. Begitupun plastik, ada dua jenis tadi yang saya sampaikan. Ada kekurangan dan juga ada kelebihannya. Tetapi secara garis besar pada video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari kedua jenis bahan ini. Yang pertama kita bahas dulu yang kayu ya. Seperti kita ketahui, kayu itu memiliki pertama ya, kelebihannya itu dia relatif lebih kuat. Dia relatif lebih kuat, lebih tahan banting ketimbang plastik jenis tertentu ya. Jadi dari segi kekuatannya, kalau dia jatuh dibawa, kita bawa berburu, kita bawa ke lapangan, untuk jenis-jenis kayu tertentu dia lebih kuat dibanding jenis-jenis plastik tertentu. Jadi ini secara umum saja, tidak bisa dibandingkan secara apple to apple. Yang kedua, kayu itu memiliki kelebihan dari segi alurnya atau uratnya ya. Jadi dia lebih seperti kelihatan artistik ya, lebih artistik. Makanya beberapa senapan angin yang menggunakan popor kayu ini itu lebih ke kebanyakan yang jenis-jenis klasik seperti Moser, Marauder gitu ya. Itu yang jenis-jenis klasik biasanya menggunakan popor ini. Kenapa menggunakan popor kayu? Yaitu diantaranya itu salah satunya dia artistik ya, artistik karena ada alurnya. Makanya saya secara pribadi ini sangat menyayangkan sekali apabila ada senapan angin popornya kayu tapi kayunya dicat gitu. Jadi kalau dicat itu alur kayunya justru jadi gak kelihatan nih. Alur kayunya jadi gak kelihatan. Kemudian yang ketiga dari popor kayu ini, dia relatif bisa dibentuk seperti apa saja gitu. Jadi karena dia diukir, jadi dari bahan baku yang seperti ini, itu bisa kita bentuk berbagai macam.
seperti ini macam-macamnya. Nah, berbeda dengan yang bahan plastik. Jadi bahan plastik ini dia dicetak ya, kebanyakan dia dicetak. Jadi kalau udah cetakannya jenis A ya, maka dia akan secara massal akan membentuk jenis A. Makanya yang plastik itu agak biasanya kebanyakan yang model-model plastik itu yang ABS maupun PP dia itu fabrikasi ya, karena membutuhkan molding atau cetakan. Sementara kayu ini dia bisa diukir oleh siapapun. Sebenarnya bisa juga dicetak ya, dengan CNC juga bisa sebenarnya kayu, ada alatnya CNC. Tapi kayu ini untuk industri rumah, industri rumahan ini sangat memungkinkan popor jenis ini. Makanya biasanya industri-industri kecil menengah UMKM ini kalau dia produksi sendiri pasti popornya kayu. Dan kalau dia menggunakan part yang popornya harus plastik, maka dia biasanya pesan ya, pesan ke pabrikasi tentunya. Jadi yang itu kelebihan-kelebihan dari kayu. Terus kekurangannya apa? Yang pertama yaitu dia cenderung lebih berat ya. Cenderung lebih berat karena kayu itu dia tidak bisa dibentuk setipis kayak plastik ya. Makanya kalau yang popor-popor plastik dia biasanya dalamnya itu ada yang kopong. Karena tentu saja kalau dia solid ya seperti kayu itu akan sangat jadi mahal. Jadi kekurangannya itu dia cenderung lebih berat. Kemudian yang kedua dari popor kayu ini, untuk penggunaan ke lapangan yang sering dan pemeliharaannya kurang, dia akan bisa menimbulkan jamur. Terus kalau terkena air untuk jenis kayu tertentu yang tanpa perlakuan itu dia bisa saja jadi busuk ya, bisa jadi membusuk akibat adanya air atau dari udara. Itu dia bisa, apalagi pemeliharaannya kurang ya. Terkecuali apabila dari bahan bakunya sudah dilakukan perlakuan atau treatment misalkan nanti rayap, terus dia di treatment sedemikian rupa sehingga kekuatannya bisa jadi bertambah. Baik, itu yang seputar kayu. Kemudian yang kedua yaitu popor dari plastik. Kelebihan dari popor plastik tentu saja yang pertama dia ringan. Yang kemudian untuk fabrikasi dia biayanya cenderung lebih murah ya, karena hanya sekali membentuk cetakan kita bisa membuatnya massal. Ringan, dan untuk jenis tertentu ya biasanya yang ABS ya yang lebih populer untuk senapan premium gitu, menengah ke atas, itu dia bisa lebih kuat bantingan ya dibanding kayu. Makanya sebenarnya cuma range harganya itu kembali lagi agak sedikit lebih mahal. Kemudian setelah ringan ini yang kedua dia bisa dibentuk menyerupai senapan-senapan yang memang bentuknya ada di senapan api. Ada sih beberapa yang kayu juga dibentuk ya seperti sejenis AK atau apa, tapi kayaknya kelihatannya agak kurang. Mohon maaf sekali lagi, ini menurut saya pribadi gitu ya. Jadi untuk plastik ini dia lebih banyak model-modelnya dan bisa bebas gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena plastik itu dia bisa ketebalan 1 cm atau 10 mili atau bahkan beberapa mili saja dia bisa dibentuk. Makanya biasanya beberapa, tidak hanya popor yang di belakang tapi sampai ke bagian depan dia menggunakan plastik, itu dia bisa lebih ringkih ya, lebih dapat gitu. Untuk pola-polanya dia lebih bisa. Kalau kayu kan dia ditipiskan angkat jadi mudah patah. Kalau di plastik ini bisa. Kemudian yang ketiga kelebihannya dia cenderung lebih kuat terhadap air. Terus reaksi dengan udara dia lebih kuat, berbeda dengan kayu tadi yang dia relatif cenderung berjamur ya. Kalau yang plastik ini dia cenderung lebih kuat. Jadi kayaknya nggak pernah dengar juga sih dimakan rayap. Bereaksi mungkin bisa sama oksigen air, tapi rentang waktunya ini lebih panjang, lebih lama daripada kayu. Itu beberapa kelebihan yang plastik. Kemudian kekurangannya yang tadi, nilai artistiknya menurut saya sih agak kurang. Nilai artistiknya kurang. Kemudian pada bagian-bagian tertentu apabila salah dari pabrikasinya itu akan menimbulkan pecah atau retakan-retakan yang agak sulit untuk diperbaiki. Biasanya kalau sudah rusak patah itu biasanya diganti. Jadi ada retakan-retakan itu biasanya jadi jelek ya untuk yang plastik.
Jadi nilai artistiknya menurut saya itu agak kurang. Kemudian yang ketiga, untuk jenis plastik tertentu yang memiliki kualitas bagus, itu kalau menggunakan popor jenis ABS-nya yang bagus, tentu saja kelemahannya harga akan menjadi mahal. Makanya untuk bediler-bediler pemula atau yang bermain di middle itu agak sulit ya. Terkecuali untuk pabrikan-pabrikan yang mungkin impor atau lokal tapi kelasnya menengah ke atas, dia baru menggunakan bahan-bahan yang bagus dan tentu saja mahal. Nah, lalu bagaimana nih kita akan menggunakan popor yang mana? Itu sekali lagi ada penilaian objektif dan ada penilaian subjektif ya. Untuk masalah keindahan atau kesenangan pribadi itu dikembalikan ke pribadi masing-masing karena itu bernilai subjektif. Jadi tidak bisa atau tidak ada indikator-indikator yang memang bisa menilai bahwa harus kayu atau harus plastik. Sementara kalau dari segi objektif, yang penilaian kekurangan kelebihan tadi ada yang objektif, ada subjektif, itu kembali lagi ke pribadi kita masing-masing. Jadi saya juga tidak mau menjustifikasi bahwa plastik lebih bagus atau kayu lebih bagus, atau sebaliknya plastik lebih jelek, kayu lebih jelek, tidak seperti itu ya. Jadi dikembalikan lagi, terkecuali untuk hal-hal tertentu, misalkan untuk senapan lomba ya. Apabila perlombaan-perlombaan resmi tentu nanti ada standar-standarnya. Yang mengetahui standarnya silahkan tulis di kolom komentar, karena saya juga secara pribadi ya belum pernah ikut perlombaan yang resmi nasional, kecuali perlombaan-perlombaan klub dulu ya, dulu masih pernah ikut lah, beberapa kali ikut dan tidak ada masalah karena disiapkan. Itu biasanya kalau yang untuk resmi dia ada ada yang harus gitu, bahwa panjang laras harus segini, popornya harus ini, ada yang seperti itu. Nanti di tingkat level-level apa dan bagaimana saya juga belum terlalu paham ya kalau untuk perlombaan. Makanya kalau untuk jenis perlombaan biasanya nanti ada yang ditentukan panitia atau bebas, itu nanti sekali lagi tergantung. Tapi untuk pemakaian pribadi, baik itu untuk berburu atau untuk sekedar hobi atau untuk hal lainnya yang bernilai positif, itu sekali lagi dikembalikan ke pribadi kita masing-masing. Hanya catatan dari saya secara pribadi, menurut berdasarkan pengalaman pribadi nih, biasanya yang menggunakan popor-popor kayu itu jenis-jenis senapan yang memang dia lebih ke klasik ya bentuknya. Sementara yang bentuk-bentuknya lebih kekinian, yang lebih modern, yang dia mengadopsi dari senjata api, biasanya dia sudah menggunakan plastik. Tapi ini tidak jadi acuan baku karena banyak juga yang plastik seperti SAP ya. Ada SAP yang memang kayu, ada juga yang popornya meskipun senapannya dia bentuk plastik tapi dia menggunakan ABS, ada yang seperti itu. Jadi ini dikembalikan ke kita. Kalau saya secara pribadi sih masih lebih senang yang klasik karena enak aja ngelihatnya. Oke, baik, seperti itu penjelasan di video kali ini seputar popor. Nanti dikembalikan lagi ke teman-teman, ke rekan-rekan dealers. Ini lebih senang yang mana? Kembali lagi disesuaikan ke selera kita, ke jenis senjata. Karena setahu saya sih hampir semua jenis senjata masih bisa menggunakan kedua jenis bahan baku tersebut. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi, kalau tidak salah masih 2.500-an nih channel ini, dibantu subscribe-nya. Karena nanti 10.000 kita coba main ke lapangan, bagaimana berburu di lapangan sambil menikmati alam yang indah. Terima kasih banyak. Salam jalan jauh. Salam satu laras untuk seluruh bedilers di Nusantara dan di seluruh alam semesta. Tetap bahagia karena bahagia kita yang rasa. Wassalam.